katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nama saya Pendeta Samuel Abdihu. Saya dari suku Jawa, ya kan? Dari Surabaya, sama dengan Pak Gembala di tempat ini. Ya kan? Saya kalau di Betani ini teringat masa di mana perjumpaan saya dengan Tuhan. Karena saya sebelumnya dari gereja suku yang terbesar di Jawa Timur, namanya GKJW. Terus saya aktif ikut pelayanan di Betani, dulu masih di Betani Manyar, ya. Betani Manyar terus ke Betani Nginden, ya kan? Di situ mereka ada doa itu, ada doa tiap hari Sabtu dan ada doa malam tiap hari Kamis kalau nggak salah ya. Kamis ada juga doa fajar. Doa fajar itu jam 1 sampai jam 3. Ya. Saya dibentuk di sana diajari bagaimana berdoa, bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Ya kan? Ya, saya punya istri 2, anaknya. Ya. Ya kan, kalau saya jadi hamba Tuhan, istri 2 nanti bersaing sama yang di sebelah sana kan. Ya kan, anak saya perempuan, dua-duanya perempuan. Ya. Yang pertama Abigail Victoria Abdihu, yang kedua Olivia Gracia Abdihu. Ya kan, saya dari keluarga non Kristen, ditangkap Tuhan, ya, dari mamak dan bapak saya, ya kan. Karena ditangkap Tuhan, terus cita-cita anaknya jadi hamba Tuhan, makanya anaknya diberi nama nabi semua. Yang pertama itu Daniel Abdihu. Ya. Abdihu itu bukan marga ya, bukan marga kayak orang Batak. Saya di sini pas ke bank ditanya Abdihu-nya apa? Hutapea, Hutagalung, Hutahuruk katanya gitu. Hutasoid. Saya bilang Hu itu Tuhan dalam bahasa Ibrani. Saya nggak tahu, mama papa saya ini nggak studi teologi tapi bisa ngasih anaknya pakai bahasa Ibrani pula kan, gaya kali kan, ya kan. Jadi Samuel itu anak yang diminta dari Tuhan. Abdihu itu artinya abdinya Tuhan. Jadi diminta disuruh jadi abdi Tuhan, hamba Tuhan, ya kan. Nah, coba kalian renungkan baik-baik. Kenapa orang tua kalian ngasih nama saat ini? Pernah nggak tanya sama orang tua? Pernah nggak berpikir? Saya melayani hampir di berbagai macam gereja di Sumatera Utara, bahkan di luar Sumatera Utara. Saya tanya beberapa gereja itu tidak pernah saya ketemukan seorang ibu atau seorang bapak yang Kristen bercita-cita anaknya diberi nama Yudas Iskariot. Kenapa? Kenapa anaknya nggak dikasih Yudas Iskariot? Ternyata nama itu mempengaruhi. Ya. Ternyata nama itu titipan dari orang tua untuk melakukan cita-citanya. Ya kan? Tapi kalau di sini ada orang kita karo. Ada orang kita, orang kita karo ya. Kalau orang kita karo itu namanya itu ya, apa yang dilihat itulah yang dikasih nama. Bener gak? Ya kan? Ada namanya cangkul si tepu. Ada namanya kapak si tepu, ya kan? Karena yang dilihat pertama kali itulah dikasih nama anaknya. Bener deh ya? Nah, ya kan? Kamu meskipun orang karo nanti kutanya belum tentu kamu tahu. Meskipun saya orang Jawa. Ya, saya orang misi asli ya. Oke. Itu singkat penjelasan saya. 2 jam ke depan saya akan menyampaikan kebenaran ini ya. Ya kan? Orang Kristen ini kalau ibadah lama-lama gelisah. Tapi kalau ke acara adat seharian pun gak gelisah. Ya, kata budaya gak gelisah dia. Ya. Oke, kita belajar firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 10. Ya. Nah, kebetulan Pak Gembala di tempat ini sama pemain musiknya mahasiswa saya, ya kan. Orang hebat ini, orang rendah hati dia. Menggembalakan tapi mau belajar. Ya, saudara nggak menggembalakan nggak mau belajar, harus belajar ya kan. Nah, nggak salah saudara memilih seorang gembala yang mau
belajar. Nah, itu untuk kebaikan sebuah pelayanan ya. Oke. Firman Tuhan demikian berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Alkitab sudah menjanjikan dalam perjanjian lama sudah ditetapkan bahwa aku akan memberi engkau kemenangan. Kalau kita sudah diberi kemenangan, kenapa kita harus takut? Oleh sebab itu saya memberi satu tema yaitu jangan takut sebab Allah menyertai. Kalau engkau berpedoman dalam hidup bahwa Allah menyertaimu, tangkap itu sebagai pesan. Tangkap itu sebagai pegangan hidup. Jangan pernah takut. Saya 2013 masuk di kota Medan. Ya. Istri saya orang Batak, ya, buruh Simatupang. Siang malam nunggu panggilan. Ya kan? Nah, saya ini siang malam nunggu panggilan. Dipanggil khotbah, dipanggil ngajar. Ya kan? Nah, itu. Jadi ketika saudara belajar tentang bagaimana jangan takut. Berarti tanamkan di dalam hati penyertaan Tuhan itu nyata. Kalau Tuhan gak menyertai saudara saat ini saudara gak bernapas. Itu kunci yang paling mutlak. Bayangkan saudara gak minta aja Tuhan sediakan. Apalagi saudara minta. Kekristenan ini sangat simpel. Kalau kita menghidupinya. Tapi kekristenan ini akan menjadi berat. Kalau kita tidak mau hidup di dalamnya. Alkitab sudah menyatakan di luar aku engkau gak bisa apa-apa. Hanya di dalam Tuhan engkau bisa melakukan. Jangan takut, Alkitab mengatakan demikian. Dalam hidup ini kita seringkali menghadapi kesulitan dan ketakutan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mengalami masalah yang tidak pernah silih berganti berhenti, berarti Tuhan memilih kamu untuk dipersiapkan menjadi orang yang akan memberitakan kabar baik. Ya kan? Masalah itu akan berubah menjadi emasnya Allah ketika engkau benar-benar berjalan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada perhiasan itu dibentuk begitu rupa tanpa proses. Proses itu tidak nyaman. Siapa bilang proses itu nyaman? Ya kan? Saya kalau di kampus itu saya tahu kan, jangan orang biasa. Calon-calon pendeta pun, calon-calon hamba Tuhan pun kalau ujian sudah siapkan kerpean. Ya, namanya masih manusia, masih daging. Makanya setiap kali ujian saya bilang, ujian selama saya mengajar open book. Wah senang tepuk tangan dia, ya kan? Padahal dia nggak tahu. Saya kasih waktu 45 menit. Silakan open book. Jadi pertanyaan pertama jawabannya di terakhir, ya kan? Yang terakhir jawabannya yang di pertama. Jadi saya acak waktu 45 menit. Kalau engkau nggak benar-benar baca diktat ini, kau kehabisan waktu dan selesailah. Jadi itu memacu. Awalnya orang dikasih kabar sukacita, senang. Bebas, ya kan? Tapi yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita tidak mempelajari dengan betul apa yang di dalam isi pelajaran itu, kita ketinggalan waktu. Sama juga dalam hidup kita. Kita sudah mendengar Alkitab bolak-balik mengatakan jangan takut sebab aku menyertaimu. Tapi kita selalu takut. Orang takut boleh enggak? Gelisah boleh enggak? Khawatir boleh enggak? Takut, gelisah, khawatir boleh, tapi jangan berlebihan. Seakan-akan saudara tidak yakin bahwa Tuhan itu ada. Saya mau tanya kepada saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan itu jauh enggak? Hah? Jauh? Enggak. Dekat ya? Sedekat apa? Sedekat doa. Sejauh doa apa sedekat doa? Yang benar mana? Sejauh doa atau sedekat doa? Hah? Sejauh doa. Sejauh doa berarti harus pakai itu ya, mikrofon. Ya kan? Kalau Tuhan itu sejauh atau sedekat doa, Tuhan itu ada di mana sih? Di hati, ya kan? Tuhan ada di hati aja kita masih takut. Hah?
ketakutan itu menimbulkan karena engkau gak dekat dengan Tuhan. Ya kan? Manusia itu akan merasakan sesuatu dalam dirinya ketika dia sendiri. Kalau masih bergabung ini, makanya Alkitab selalu mengatakan jangan jauhkan kau dari persekutuan kudus. Kalau di gereja ini sudah banyak agenda untuk mendekatkan saudara dengan Tuhan, puji Tuhan. Makanya dalam doa itu harus spesifik, gak boleh bertele-tele. Ya kan? Kalian berdoa, Tuhan beri aku mobil 2 pintu. Dikasihlah pickup, bukan Ferrari. Ya kan? Doa harus spesifik, harus sesuai tujuan. Mana yang diinginkan, seperti apa yang diinginkan, itu penting. Jangan engkau takut. Yang pertama, Alkitab mengatakan, aku menyertai engkau. Dalam bahasa Ibrani artinya imex. Ya, bahwa Allah selalu ada di sebelahmu. Allah gak jauh dari saudara. Yang membuat jauh kita dari Tuhan adalah apa? Diri kita sendiri. Ya. Roma 3 ayat 23, karena manusia terpisah dengan Tuhan. Hosea 4 ayat 6, karena engkau menolak. Ya kan? Nah, engkau sendiri. Ya kan? Saya itu kagum sama pada waktu di pondok pesantren itu, kami dibimbing untuk baca kitab itu sampai hafal. Makanya kalau di kelas saya itu berat. Ya. 1 hari 1 ayat harus hafal. Berarti kalau 1 hari 1 ayat, 1 minggu sekali pertemuan, ya kan? Nah, seminggu sekali bertemu, 16 kali 16 kali tatap muka. Berarti berapa? 7 kali 16. Hah? 112. Berarti kalau mau lulus di kelas saya 112 ayat harus hafal. Ya kan? Benar gak? Kira-kira kalau menghafal 1 hari 1 ayat berat gak? Hah? Agak lah. Ringan ya. Kan? Yang membuat berat ini masih berat badan saya. Ya kan? Paling berat itu adalah sebenarnya gak berat kalau kita hidupi tiap hari. Ya kan? Masalahnya kita gak mau. Ya kan? Sama seperti saudara. Bisa gak hidup sehari tanpa HP? Hah? Gak bisa kan? Kalau sehari aja hidup tanpa HP gak bisa. Harusnya diganti. Aku gak bisa hidup sehari tanpa menghafal ayat Alkitab. Coba ketika saudara mengalami masalah. Ingat ayat Alkitab. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menenangkan jiwaku dan sebagainya. Oh, itu tenang hati kita. Jadi itu ada ceritanya. Ya kan? Saudara pernah lihat gambar Tuhan Yesus yang memegang domba sama tongkat itu, tahu nggak? Nah, itu ada ceritanya. Jadi dulu ada seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Jadi domba ini ketika dikeluarkan 100 ekor, selalu kembali ke kandang cuma 99. Yang satunya apa? Tersangkut di semak-semak. Makanya kalian punya gambar foto kan, Yesus lagi menolong domba yang terperangkap dalam semak-semak. Ya kan? Diangkatlah domba itu. Ketika domba itu diangkat, apa yang terjadi saudara? Dibalikkanlah ke kandang. Yang kedua, hari kedua sama juga terjadi seperti itu. 99 masuk kandang. Yang satu masuk mana? Masuk semak belukar. Diambil lagi. Ketika diambil apa yang terjadi? Bilanglah gembala ini, suatu saat engkau balik lagi di tempat ini. Kau akan dapat hukuman. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Domba ini masuk ke kandang 100 ekor ini. Akhirnya pas yang ketiga terakhirnya. 99 dia tetap kembali ke yang sama. Apa yang dilakukan oleh gembala ini? Dia langsung patahkan 2 kakinya yang ada di depan. Orang melihat, wah jahat sekali gembala ini. Enggak hewani. Nah, ya kan? Nah, ada namanya apa? Enggak manusiawi. Ini ada enggak hewani kan gitu kan. Dipatahkan 2 kakinya. Tahu saudara, ketika dipatahkan kakinya di depan,
Ternyata ketika dikeluarkan domba ini 99 keluar karena kakinya patah, dia ditinggal di kandang kan, benar kan? Tapi enggak ditinggal. Ternyata karena kakinya patah, dia diambil oleh gembala itu dan digendong dan diletakkan di padang rumput hijau. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah dalam kitab Ayub dikatakan, aku yang menghajar, aku juga yang membalut. Tuhan ini kalau sudah mendidik anaknya, dia gak akan ninggalkan anaknya. Tapi saya harap saudara jangan dulu dihajar Tuhan baru saudara bertobat. Lebih baik kita sadar diri, keluar dari situ. Ya kan? Dan hiduplah sesuai dengan keinginan Tuhan. Jangan takut. Saya masuk di Sumatera Utara ini tidak kenal satu sama orang siapapun. Selain keluarga istri saya. Ya kan? Tuhan yang membawa saya di Sumatera Utara ini, di Medan. Padahal saya kepingin ke Kalimantan, meneruskan misi dari bapak saya. Bapak saya misionaris. Setelah terima Yesus dua-duanya, dia jadi misionaris. Ya kan? Diberkati Tuhan. Ya. Sayangnya media sosial dulu nggak sehebat yang sekarang. Jadi dia itu kalau di Kalimantan itu ada orang-orang Dayak duduk. Terus dia jalan itu, rabi, tolong rabi. Ya, yang lumpuh berjalan, yang matanya buta melihat. Ya, tapi nggak bisa diambil gambarnya. Ya kan? Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan, saya bersyukur punya orang tua yang takut Tuhan. Makanya kalau engkau menjadi orang yang takut Tuhan, kau bersyukur. Jangan takut. Alkitab mengatakan jangan takut. Sekali lagi jangan takut. Itu yang Tuhan mau. Ya, kalau engkau tidak takut dengan kehidupan ini, maka Tuhan akan menyertaimu. Ya kan? Tuhan akan membimbingmu, Tuhan akan membawamu. Ya kan? Nah. Kalau engkau berbuat baik, Tuhan akan kirim orang-orang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin beberapa hari yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya kenal dengan salah satu orang yang ternyata masih saudara. Usia 6 bulan dibuang orang tuanya. 6 bulan dibuang orang tuanya. Dari amplas dikasihkan tetangganya. Habis dikasihkan tetangganya nggak mampu, tahu itu cucunya siapa, dikasihkan ke opungnya. Habis dikasihkan ke opungnya, karena dia sudah janda, miskin lagi, anaknya nggak dikasih susu. Anaknya dikasih apa? Dikasih air tajin. Tahu air tajin ya? Dari beras. Ya. Cucian beras itu, nah itulah dikasih ke anak itu. Dikasih minum lah itu. Opungnya nggak sanggup, dikasih sama namburunya ya, yang ada di Siantar. Di Siantar nggak sanggup, dikasih nantulangnya, ada yang di Sidikalang. Sampailah anak ini bertumbuh dewasa. Singkat cerita, tiap hari dia dapat makian anak haram. Ya kan? Sempat dia mau bunuh diri, tiba-tiba dia lihat satu gereja. Masuklah dia di gereja itu. Udah bunuh diri, tapi begitu dia lihat gereja, akhirnya dia nggak jadi bunuh diri. Ya kan? Akhirnya berdoalah dia di situ. Tiap hari dia berdoa. Ya, suatu saat boleh nanti diundang di sini orangnya. Orangnya ada di Medan. Ya, kebetulan alumni STTSU juga. Bukan alumni. Oh iya alumni. Alumni S2 STTSU sekarang ngambil S3 STTSU di kampus. Nanti boleh suatu saat. Orangnya baik sekali. Ya. Akhirnya singkat cerita dia belajar bahasa Inggris otodidak. Akhirnya dia ketemu orang Swiss yang kesasar di Sidikalang. Akhirnya dia bilang dia mau studi, akhirnya dia studi di USU. Studi di USU selesai dia. Setelah selesai, apa yang dilakukan dia pertama kali? Ketika mau wisuda, pertama kali yang dia cari adalah mamanya. Saya mau tanya jujur ya jangan munafik. Kalau kamu dibuang orang tuamu, mau gak nyari orang tua? Halo, usia 6 bulan loh. Mau nggak?
Makanya nanti saya bilang Pak Gembala kalau yang melayani belum selesai pengampunan jangan melayani, nanti rohnya berubah. Rohnya kongslet. Ya kan? Kira-kira mau nggak nyari orang tua itu? Hah? Enggak ya? Dicarilah orang tuanya, ketemulah orang tuanya di Rio, di Pekanbaru. Ketemu mamanya, harusnya kan mamanya sukacita enggak? Sukacita. Tapi apa yang terjadi? Ngapain kau kesini? Kau kan sudah kubuang. Kau kan sudah kuanggap anak haram. Dibilang gitu. Sakit loh ya. Sakit loh ya. Jauh-jauh nyariin tiba-tiba diomongin gitu. Tapi karena dia sudah beres dengan dirinya. Apa yang dia lakukan? Dia bicara. Apapun cerita. Aku lahir dari rahimmu. Tuhan pakai rahimmu untuk aku lahir. Nangislah mamanya di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Wisudalah dia, cum laude. Ya kan? Akhirnya dia berdoa lagi. Kuliah ngambil ke ITB Bandung. Ya kan? Habis ngambil ke ITB Bandung, lulus pula dia. Dicari bapaknya. Bapaknya dicari, ketemu di mana? Di Kalimantan. 4 bulan dia nyari bapaknya. Ketemu di Kalimantan. Ini kesaksian kisah nyata ya, bukan rekayasa. Nanti saudara boleh nanti Pak Gembala nanti saya rekomendasi kalau memang diizinkan. Ya, itu sangat memberkati. Apa yang terjadi saudara? Ketemulah bapaknya. Bapaknya ngomong yang sama juga. Mau nggak ketemu bapak? Kalau bapak menyakitimu. Susah ya? Susah. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Bapaknya, dipeluklah bapaknya. Bapaknya juga ngomong hal yang sama. Tapi dia tidak bilang, Pak, karena Tuhan Yesus, aku mengasihi Bapak. Kalau mamanya sudah pindah agama, ya, sudah menikah lagi. Bapaknya pun sudah menikah lagi. Jadi dua-dua menikah sendiri-sendiri. Diundanglah bapaknya ke ITB Bandung dan cum laude. Ya. Tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika engkau memposisikan dirimu jangan takut. Dan berharap kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Sekarang gelarnya dia itu ada 10 gelar. Dia seorang pengacara, avokat. Dan dia seorang appraisal. Ya. Kemarin di daerah Johor itu dia bisa mengeluarkan uang itu sampai 200 miliar dari bank. Hanya dengan tanda tangannya dia. Ya kan? Nggak ada yang beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya bilang saudaramu, seberat hidupmu masih ada yang lebih berat. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, Ayub adalah orang yang paling susah. Tapi Tuhan tolong. Jadi jangan takut. Ya kan? Ya kan? Ini nanti dia wisuda. Kemarin baru wisuda yang tahun lalu wisuda S2 teologi. Ini nanti bulan Februari dia wisuda master hukum. Bulan April dia wisuda di Filipina. Doktor bisnis. Jadi doktornya ada 2. S2-nya ada 3, ya, S1-nya ada 2. Itu enggak tahu cara belajarnya gimana ya, manusia. Tapi Tuhan berkati. Makanya saya berharap saudaraku yang dikasih Tuhan, sama. Kalau saudara ada di gereja ini, jangan berpikir jemaat itu tanggung jawab gembala untuk mencarinya. Tapi saudara harus tanamkan. Aku juga bertanggung jawab untuk menjaga jiwa-jiwa. Itu penting. Karena ketika kita bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang terpenting saudaraku yang dikasih Tuhan. Selama ada kesepakatan, maka terjadilah sebuah kegerakan. Yang kedua, Alkitab mengatakan, aku akan meneguhkan engkau. Ya kan? Emsai. Diteguhkan, dikuatkan, ya kan?
Daud diteguhkan oleh Tuhan. Bahwa aku akan menyertaimu. Daud melawan Goliat itu dengan bukan barang yang mewah. Bukan bahan yang canggih. Hanya dengan batu. Ya kan? Hanya dilempar gini aja. Pak, meninggal. Padahal dia disediakan teropong. Disediakan tameng. Ya, disediakan pedang. Tapi dia pilih dengan sederhana. Musa tidak pernah berpikir dia akan membelah lautan. Ya kan? Abraham tidak pernah berpikir bahwa dia adalah bapak orang beriman. Ya kan? Yusuf tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang nomor 2 di satu negara. Daud tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi seorang raja. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melangkahlah, teguhkan hatimu, yakinkan hatimu. Kalau engkau mengalami masalah tidak ada kata lain, hanya kata berserah. Aku berserah Tuhan, kau mau apakan, udahlah Tuhan. Ya kan? Makanya muncullah lagu suka-sukamu Tuhan lah. Tuhan apa? Suka-sukamu Tuhan. Kau yang membuat, kau yang membentuk, kau yang menciptakan, udahlah suka-sukamu Tuhan. Kau mau apa? Ya. Tapi yang terpenting, aku mau Tuhan. Apa yang kau mau, aku mau. Makanya kalau ikut Tuhan itu gak bisa berpikir gitu. Tuhan itu pikirannya sederhana, saudara. Ya kan? Apa yang kau suka belum tentu Tuhan suka. Apa yang Tuhan suka belum tentu pun kau suka, kan gitu. Ya kan? Itu pilihannya di situ. Makanya itu penting dalam hidup ini. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika engkau mengalami sesuatu, teguhkan hatimu, bangun pagi baca Alkitab, ya, merenungkan siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Ya. Ketika perjalananmu berhasil dan beruntung, maka yang terjadi, hidupmu akan tenang. Ya kan? Baca Alkitab saja, tidak melakukan, itu juga jadi masalah. Ada orang hafal ayat-ayat Alkitab, tapi dia nggak pernah praktek. Ya kan? Apalagi dia suka mabuk lagi. Tiba-tiba dia mabuk. Tidurlah di gereja. Pas tidur di gereja, ditegur dia sama salah satu pendeta di dalamnya. Kenapa engkau tidur di sini? Dan dia menjawab, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak tahu meletakkan kepalanya di mana. Terus dibilang sama pendeta, apa engkau Mesias? Dijawab sama pemabuk ini, engkau sendiri yang menyebutkannya. Ya kan? Ya kan? Habis bilang gitu, datanglah anak muda-mudi. Wah, ini penistaan ini Pak, dipukuli, pung, habis dipukuli dan dia berdiri. Ya Bapak, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Udah Pak, bawa aja ini orang ini kantor polisi. Dibawalah ke kantor polisi. Sambil jalan sampai di kantor polisi, dia menyatakan, sudah tiba saatnya anak manusia diserahkan. Ya kan? Habis diserahkan sama polisi. Udahlah Pak, biarinlah. Memang ini tidak sadarnya, banyaknya minumnya ini. Udah Pak, lepaskan aja Pak. Oke, dilepaskan. Habis dia berjalan, terus dia menoleh ke belakang. Sudah selesai. Banyak di antara orang-orang ini kan paling jago. Makanya kalau kantong-kantong Kristen ini, judi minum tua pun bisa lagu-lagu rohani, bisa penyembahan pula. Hebat sekali memang. Sambil minum, sambil praise and worship. Mungkin gara-gara membaca Alkitab kan, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu seperti orang yang mabuk anggur. Nah ini mabuk tua. Itulah, ya kan? Kadang-kadang ini menjadi salah satu hal yang perlu diingatkan, ya kan? Yang ketiga, Tuhan akan menolongmu, ya kan? Ya. Makanya Daud itu selalu berkata, pertolonganku datangnya daripada Tuhan. Tak ada pertolongan yang lebih hebat. Ya. Saya bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah, ya kan? 13 tahun di kota Medan, udah 3 kampus saya mengajar, ya kan?
dan Tuhan izinkan berbagai macam gereja boleh masuk. Ya kan? Itu karena Tuhan. Karena yang kuberitakan hanya Yesus. Saya berharap saudara kenali Yesus sungguh-sungguh. Cintai Yesus sungguh-sungguh. Sayangi Yesus sungguh-sungguh. Makanya Alkitab pada berkata, jika kamu tidak setia, aku tetap setia. Itu keren sekali itu bahasa itu. Ya kan? Makanya hati-hati dalam hidup ini. Kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Ya, apalagi kita lihat ya di Los Angeles ya. Nah, terbakar semua kayak gitu kan. Semua harta benda lenyap. Orang berburu di toko-toko bukan nyari harta, nyari minuman. Karena begitu susahnya air itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari cintai Yesus lebih sungguh-sungguh. Bahagiakan. Hidup kita ini gak tahu ya, kapan Tuhan panggil. Makanya kalau saya menghantar jenazah orang itu ke kuburan itu, saya lihat itu usia 70, usia 80 wajar ya kan. Ada yang usia masih 1 bulan lahir, mati juga. Ternyata kematian itu tidak memandang usia. Kapanpun bisa mati. Saya mau tanya saudara, renungkan baik-baik di dalam hati. Kira-kira kalau hari ini Tuhan datang atau malaikat datang dan menyampaikan dalam kehidupan saudara masing-masing. Saudara dikasih waktu cuma 3 hari. Kira-kira apa yang saudara akan lakukan? 3 hari, jam 10 tepat Tuhan panggil. Tapi kalau saya khotbah seperti ini, kalau terjadi beneran jangan salahkan saya. Karena saya bukan malaikat pencabut nyawa. Urusan Tuhan. Kira-kira apa yang kau akan lakukan? 3 hari aja Tuhan kasih. Itulah pertobatan saya pertama kali. Oh, saya akan berbuat baik Pak. Wes. Saya akan datangi saudara-saudara saya akan minta maaf Pak. Saya akan bayar hutang orang itu Pak. Supaya saya gak ditagih nanti kalau mati. Semua dilakukan dan semua dilakukan. Jawaban itu pasti sebenarnya. Nanti kalau dicari indikatornya rata-rata seperti itu. Tapi pertanyaannya kan simpel. Iya itu kalau dikasih tahu 3 hari. Kalau tiba-tiba ada datang. Kayak baru terjadi kan di media sosial kan. Besoknya menikah, hari ini meninggal. Nangis. Ya kan? Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil. Saya pernah minum kopi sama kawan saya. Ya kan? Tiba-tiba dia pakai handset 2. Sambil tidur gini. Kukira dia sombong kali kawan ini. Diajak ngopi, diajak ngobrol. Pakai handset santai. Ternyata mati dia di situ. Ya kan? Ya kan? Mati bukan karena saya kasih cyanida ya. Jangan berpikir nanti saya gara-gara kasih cyanida, enggak. Karena dia memang waktunya. Ya kan? Enggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi percayalah, jangan takut. Yang saya mau sampaikan, kalau Tuhan panggil kita, berarti rumahmu sudah siap di surga. Ya, gak usah khawatir, gak usah takut. Ya kan? Apalagi sekarang media sosial ini kan canggih. Waktu khotbah, waktu WL, waktu main musik, tiba-tiba rohnya diangkat Tuhan. Ya kan? Nah, itu urusan Tuhan. Urusan kita menyelesaikan tanggung jawab kita bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Singer, song leader bisa.
Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di dalam hatiku beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, Waktu kuat waktu lama, tentang Yesus yang mempesona hatiku, beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak hambamu sudah menyampaikan bagian hamba. Selanjutnya Tuhan beracara dalam setiap hati umatmu di tempat ini. Engkau telah berpesan, jangan takut karena aku menyertaimu. Dan Tuhan sudah meneguhkan setiap hati umat orang percaya. Dan Tuhan akan memberkati setiap langkah orang percaya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kau berikan di tempat ini untuk memberitakan kabar baik. Berkati gerejamu, berkati gembala di tempat ini. Berkati segala sesuatu kebutuhan, keinginannya, kerinduannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan hambamu percaya Tuhan, tidak perlu waktu lama, maka terjadilah tuaian. Karena tahun ini adalah tahun penuaian bagi umat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari umat Tuhan yang percaya bersama-sama katakan,